kalau saya pinter sekolah, jamin nggak bahwa saya bisa sukses? Saya nggak sekolah hari ini, saya sukses kok. Mungkin nggak melupakan edukasi formal, hanya purely CK Ini education? aja. Nah, itu menarik tuh pertanyaannya. Sekolah sukses dimulai. Kita sebagai orang tua pasti pengen banget mempunyai anak-anak yang nantinya berkarir sukses, mempunyai problem solving yang benar-benar jago banget sehingga dimanapun dia berada, apakah nanti dia bakal jadi entrepreneur atau business owner, dia akan menjadi orang yang sangat sukses juga. Dan pastinya dibutuhkan edukasi yang mungkin kadang-kadang tidak bisa diajarkan di sekolah tentang problem solving skills. Nah, maka dari itu, hari ini gue mengundang mentor kita. Beliau adalah foundernya CK Education, sebuah institusi yang bikin sistem pendidikan yang menginspirasi banget. Penasaran kayak gimana? Yuk kita langsung ngobrol sama Pak Gunawan dari CK Education. Bro Gunawan, apa kabar? Baik, Wah. baik Daniel. Jadi gue seneng banget bisa ngobrol sama Gunawan di sini karena kita bakal ngomongin sesuatu yang gue sangat passionate banget. Bahkan ketika pandemi, actually itu pertama kali ya banget gue denger yang namanya Creative Kids. Yes. Karena pas itu gue pengen anak-anak gue itu bisa belajar tentang problem solving skills, tapi menggunakan sesuatu yang mereka suka banget, yaitu Lego. Yes. Right? Dan ternyata ketika kita cek di Instagram, ketika kita cek di website, ini kayaknya pas banget nih, ada Lego Education gitu, yang salah satu service yang disediakan oleh Creative Kids. Nah, boleh ceritain sendiri gak? Tapi ternyata itu cuma salah satu ya dari banyak yang service yang ditawarkan gitu. Tapi kalau Creative Kids sendiri itu sebenarnya seperti apa, Pak? Jadi gini, kami kalau organisasi namanya CK Education ya, CK itu dari Creative Kids gitu. Nah, bukan kita Calvin Klein ya? Bukan Calvin Klein. Yang ngasih nama juga anak-anak sebenarnya, karena Creative Kids kepanjangan, jadi CK aja deh. Makanya sampai sekarang anak-anak murid kita panggilnya CK gitu kan, biar gampang lah. Gitu. Nah, kita tuh sebenarnya adalah STEAM learning. Kalau zaman dulu namanya STEM learning, sekarang ada huruf A-nya, maka jadi STEAM learning. Science, Technology, Engineering, Art, and Math. Nah, sebenarnya apa sih STEAM learning itu? Anak-anak belajar sesuatu dengan dia berpraktek. Itu satu syaratnya STEAM learning. Yang kedua, apapun yang dipelajarin secara praktek tadi, itu harus ada problem solving-nya, harus ada challenge-nya. Dan akan diusahakan anak-anak tuh akan mampu nantinya untuk bisa menemukan solusi yang inovatif. Nah, itu adalah simpelnya tentang STEAM learning ini. Lalu untuk orang awam, apa tuh STEAM learning? Biar jelas, biar mudah gitu ya buat dipahami. Ya gampang lah, ada les pakai Lego atau robotics misalnya gitu kan, ada coding class, ya kan, digital literacy gitu, ada menggambar mewarnai ataupun digital art juga kita ada. Jadi intinya apapun yang kami lakukan, anak-anak akan banyak sekali melakukan praktek. Itu sih. Gunanya apa sih sebenarnya? Maksudnya dampaknya buat anak-anak? Maksudnya apakah kenapa STEM learning atau STEAM learning ini penting walaupun mereka sudah mendapatkan edukasi juga di sekolah? Nah, itu pertanyaan yang saya suka sih sebenarnya. Pertama gini, anak-anak itu sudah bagus banget lah dapat banyak teori di sekolah. Betul. Waktu kita kecil mungkin kita ingat kacang ijo gitu ya, berubah jadi toge. Ya kan, itu eksperimen kan, itu sebuah praktek yang kita ingat gitu. Nah, sama halnya seperti kalau analogi yang lain, misalnya kita nggak bisa mengendarai sepeda motor kalau kita hanya baca cara mengendarai. Atau kita tidak mungkin bisa berenang kalau hanya baca cara berenang. Maka untuk bisa memiliki skill itu, kita perlu praktek. Nah, teori dan praktek ini penting sehingga anak-anak menjadi paham. Nah, inilah yang kunci dari semua yang disebut dengan pengalaman ya. Pengalaman tadi, experience itu menjadi penting. Anak-anak belajar praktek yang teori yang sudah bagus dipraktekkan supaya dia menjadi paham. Nah, paham ini sangat penting karena dengan dia paham baru akan muncul nanti namanya kreativitas. Nah, itu yang kita mau. Anak-anak kalau nggak paham, dia akan cenderung untuk menghafal. Nah, berapa banyak yang harus dihafal oleh anak? Kalau dia paham, maka muncul banyak sekali kemungkinan-kemungkinan baru yang bisa membuat dia merasa
rasa ingin tahunya itu akan tumbuh lebih baik. Itu yang kita harapkan. Karena salah satu kunci kesuksesan seorang anak adalah rasa ingin tahu tersebut sih. Yes, curiosity. Dan kadang-kadang kalau misalnya apalagi gitu ya, zaman saya sekolah gitu di generasi saya, ketika pengen tahu sesuatu lebih banyak lagi, saat itu mungkin belum ada source-nya. Yes. Dan habis itu ketika tanya guru, nih anak kok kepo banget sih, pengen tahu banget. Udah lu hafalin aja yang ada gitu. Nih bukunya lu baca sendiri gitu. Jadi akhirnya kita menghafal dan kita nggak pernah curious lagi gitu tentang hal-hal yang mungkin kita suka. Yes, saya memahami itu karena kurang lebih kita seumuran lah ya gitu ya. Nah, itulah yang jadi satu challenge ya buat anak-anak sebenarnya. Bagaimana mereka punya learning journey, proses belajar yang menyenangkan. Karena jika anak-anak cenderung untuk hanya disuruh belajar, diminta menghafal, atau hal-hal yang memang tidak membuat dia merasa senang, maka akan ada masalah sebenarnya dalam proses belajar itu. Seberapa banyak dia akan terus menghafal, dan dia tidak memahami proses belajar ini untuk apa dalam hidupnya. Dia nggak punya tujuan untuk belajar, karena dia nggak ada excitement itu. Nah, itu yang akan menjadi berbahaya. Makanya banyak ahli, bukan saya, banyak orang ahli lah di pendidikan bilang bahwa sebenarnya yang mematikan kreativitas justru bisa jadi orang tua dan guru. Oh wow. Nah, itulah yang sangat kita sayangkan sebenarnya. Nah, bagaimana pedagogi ataupun cara pengajaran yang efektif ini menjadi sangat penting. Anak-anak punya hak asasi sebenarnya bermain. Ya. Anak-anak ya, bukan orang dewasa. Anak-anak. Nah, anak-anak kalau bermain, maka dia akan muncul banyak sekali kreativitas. Dia akan muncul banyak sekali rasa ingin tahu, curiosity-nya akan muncul luar biasa. Nah, sayangnya nggak banyak konsep yang diberikan kepada anak-anak ini untuk bisa mereka bebas bermain. Nah, bermain seperti apa yang menarik? Nah, itulah kita harus bisa sesuaikan dengan anak ya. Dia sukanya apa? Nah, dari situ pada saat dia bermain, dia akan terbuka pikirannya. Dan dia akan menerima apapun pembelajaran dengan sangat cepat. Bahkan lebih cepat dari orang dewasa. Nah, itu pentingnya. Bagaimana anak bisa bermain sambil belajar. Nah, sayangnya kadang-kadang orang tua suka ngomong, jangan main, belajar. Apa yang anak ingat? Saya nggak suka belajar karena saya dilarang hak asasi saya untuk bermain. Itu yang bahaya. So good. Yes. Gimana cara Creative Kids sendiri untuk membuat anak-anak tuh bisa belajar melalui bermain? Yes. Salah satu media yang kami suka adalah menggunakan memang Lego Education. Nah, karena kita suka bercanda di classroom. Ada 5 anak yang suka lihat Lego tuh 6 karena gurunya juga suka gitu. Ya, tapi intinya gini, banyak anak tuh suka saat dia main Lego gitu ya, karena dia berwarna dan dia juga menarik. Nah, Lego ini punya satu divisi namanya Lego Education yang memang didesain untuk bisa mengajar, ada learning objektifnya untuk anak-anak ini bisa tahu, oh fisikanya di mana, engineeringnya di mana, codingnya seperti apa. Nah, itu pakai media Lego Education. Nah, itu salah satu untuk membuat anak-anak dia bisa tertarik untuk mau tahu lebih lanjut. Kok seru ya, kok asik ya. Jadi analoginya sama nih. Kayak mungkin Daniel juga punya anak kan, saya juga punya anak itu main game misalnya. Kadang-kadang main game itu kompleks banget gitu. Pernah lihat nggak game anak-anak zaman now? Kalau dulu kita mungkin mainnya Tetris gitu ya, gampang. Mario Bros. Ya, Mario Bros. Sekarang kan udah begitu kompleks gitu ya, jenis-jenis game itu. Saya aja nggak bisa mainin Minecraft. Nah, saya nih gila banget main Minecraft, tapi saya pengen coba kayak ngikutin, nggak ngerti. Nggak ngerti. Dan kita nggak bisa enjoy. Nah, itu kuncinya. Anak-anak enjoy. Pada saat dia main, walaupun itu kompleks, ternyata dia bisa. Karena dia enjoy. Artinya apa? Jika anak-anak suka, maka belajar apapun menjadi jauh lebih efektif. Nah, itu salah satu rahasianya lah untuk anak-anak dia mau belajar dengan efektif apa? Buat anak-anak suka dalam proses belajarnya. Saya baru baca buku Rich Kid, Smart Kid. Itu yang nulis Robert Kiyosaki. Yes. Dia bilang, sayangnya di sekolahan itu cuman ada satu metrik untuk ngukur kalau misalnya lu itu pinter atau enggak.
IQ Ya. dan kalau misalnya lo baik di dalam sekolahan, di dalam formal education gitu ya, dalam menghafal, dalam nulis esai, dalam I don't know, menjawab multiple choice dan lain-lain, gue gak tahu ya. Dalam hal akademis, Yes. cuman satu, Ya. itu mereka menyatakan lo mempunyai kesempatan sangat besar untuk menjadi sukses Yes. dan menjadi orang suatu saat nanti. Ya. Tapi sebenarnya kalau kata Robert Kiyosaki nih ya, itu kan cuma satu metrik. Ya. Sebenarnya masih banyak metrik-metrik yang lain yang mungkin gak bisa diukur hanya dari sekolahan saja. Ya. Setuju gak? Menarik, itu kita bahas tentang sebenarnya multiple intelligence gitu ya. Dan kalau di bahasa pendidikan atau psikologi anak, itu multiple intelligence ini memang banyak tuh matriksnya gitu kan. Gini, banyak orang suka tanya misalnya, kalau saya pinter sekolah, jamin nggak bahwa saya bisa sukses gitu kan. Terus ada orang-orang yang nggak suka sekolah bilang, saya nggak sekolah hari ini saya sukses kok. Ya kan, sekolah itu justru nggak bagus kayak gitu. Jadi yang benar yang mana? Saya bilang dua-duanya benar. Karena banyak orang yang sekolahnya nggak benar, juga jadi orang nggak sukses gitu. Jadi kita nggak bisa dari satu sudut pandang tentang bagaimana sih edukasi itu yang terbaik buat anak itu seperti apa. Yang hebat di akademis dan jadi orang hebat juga banyak. Ya itu fakta. Yang nggak bagus di akademis, mungkin dia punya ya intelligence yang lain, kan multiple intelligence ya. Intelijensi yang lain di bidang lain yang bisa membuat dia sebenarnya hebat di situ ketahuan. Nah betul, sayangnya mungkin nggak semua sekolah lah ya. Beberapa sekolah yang tidak menggunakan konsep ini. Bagaimana multiple intelligence ini diterapkan dalam keseharian di sekolah gitu. Nah itu yang menarik karena di kami misalnya, kami melihat anak ini dari sisi yang berbeda-beda nih, nggak cuma dari satu matriks tadi, banyak matriks. Dan anak-anak ini sukanya kemana? Nah, pada saat kita ketemu, wah dia momennya adalah dia sukanya ini nih. Nah, kita akan fokus ke situ. Dan yang luar biasanya, kalau anak sudah klik lah gitu ya gampangnya, wah dia akan punya yang saya sebut hope, harapan. Saya ternyata baik-baik saja ya. Saya pikir saya nggak bisa, saya pikir saya itu anak yang bodoh di sekolah, ternyata saya di sini bisa. Wow. Itu yang paling penting, bahwa saya bisa belajar dengan baik dengan cara yang berbeda. Ya. Nah itu yang setiap sebenarnya guru ataupun mentor, coach harus memahami itu. Setiap anak unik. Yang penting cara belajarnya kita harus tahu mana yang paling optimal. Itu sih rahasianya. Jadi ini ngomong-ngomong kalau Creative Kids sendiri tuh paling ideal anak umur berapa untuk masuk? Kita itu dari 4 sampai 16 tahun. Oke. Tapi yang terbaik adalah mulai dari usia 4 sampai 6 tahun itu adalah awal yang sangat baik untuk anak-anak mulai belajar. Karena di situ sebenarnya masih di golden age-nya anak. Oke. Anak-anak benar-benar sedang bertumbuh, bagaimana konsep dia itu untuk memahami segala sesuatu itu masih dalam proses yang sangat baik. Ini sih kabar kurang baik lah ya. Orang dewasa kayak kita gitu ya, lebih sulit untuk memahami sebuah konsep baru dibanding anak-anak. Betul. Jadi anak-anak semakin muda tadi di golden age tadi itu akan lebih efektif menerima sesuatu dengan lebih cepat. Itu. Oke. Makanya usia dini kan ada disebut pendidikan anak usia dini gitu ya. Itu sangat penting. Lalu kalau misalnya di CK Education sendiri umur 4 sampai umur 6 itu biasanya diajarinnya apa? Nah, kita ada beberapa, karena tadi kan multiple intelligence tadi ya, bisa dia mulai dari menyusun Lego, dia ngerti konsep warna, locking system gitu, pakai Lego Education, atau dia akan mulai menggambar, mewarnai dengan motorik skill yang kita latih, ya kan. Lalu, nah lucu, bisa juga sampai anak segitu mulai dikenalkan dengan coding. Coding? Tapi coding itu bukan coding untuk jadi programmer. Anak-anak ada permainan-permainan yang membuat dia memahami bagaimana sebenarnya komputer itu cara kerjanya. Wow. Ya, computational thinking bahasanya gitu. Bagaimana sih berpikir komputasi itu dilakukan dalam bentuk permainan. Wow. Sehingga suatu hari nanti pada saat dia benar-benar ketemu dengan komputer, dia paham cara berpikirnya si komputer ini. Wow. Nah, itu yang sangat menarik karena dia punya dasar algoritma yang baik sejak dini. Tapi dia bukan berarti
akan punya screen time yang begitu banyak dengan laptop dan lain sebagainya. Kita nggak pakai itu. Tapi permainan-permainan fisikal tadi yang akan men-encourage dia untuk dia bisa paham, oh ternyata cara berpikirnya si komputer itu begini. Dan itu cepat sekali dia beradaptasi pada saat nanti dia beneran dia pakai notebook. Wow. Yep. Justru belajar coding tapi dengan hal-hal yang harus membuat dia melakukan gerakan fisik juga ya. Yes. Nggak cuma diem di depan komputer dan habis itu kena blue screen-nya dan akhirnya malah jadi masalah yang lain gitu ya. Karena emang bener sih, maksudnya di zaman pandemi kemarin itu kan kita sempat kayak mati gaya di rumah gitu, dan habis itu kita menggunakan jasa CK Education ini, dan saat itu si Noam, anak saya yang kedua, itu kelihatan banget dia tertarik banget untuk coding. Jadi menggunakan Lego, dia sampai ketika dia udah selesai gitu ya, dia udah kelar belajar, dia kasih lihat, ini Daddy lihat nih, ini kalau misalnya gue pengen dia ke arah sini, abis itu dia masukin program sendiri, dan gue sendiri kayak apaan lagi ini, gak ngerti sama sekali, tapi dia bisa gitu. Dan I think itu it's a great introduction untuk coding sendiri. Yes, betul. Dan itulah di mana ya salah satu tadi matrix ya atau multiple intelligence yang Noam miliki. Oh ternyata dia suka dengan coding. Dia suka dengan sesuatu yang memang struktur, sistematis. Dia suka sesuatu yang jelas begitu ya. Nah sedangkan mungkin kalau Mila misalnya gitu, oh dia kreativitasnya tinggi banget. Apapun dia akan ekspresikan. Betul. Dia akan berusaha untuk melihat dari sisi estetika. Nah itu juga kan sebuah intelijen yang lain lagi gitu. Betul. Dan disitulah pentingnya bagaimana kita sebagai orang tua memahami anak saya ini harus bagaimana gaya belajarnya. Itu akan sangat efektif jika kita tahu, dan sangat tidak efektif jika kita pakai cara yang sama berulang-ulang. That's good. Saya sampai hari ini udah berhenti ngajarin Mila. Karena sekali-kali ya, pertama kali saya ngajarin Mila, dan terakhir kali ya saya ngajarin Mila, dia trauma. Nah loh. Dia benci sama pelajaran jadinya. Saat itu gue kasih dia hukuman malahan gitu. Pokoknya si istri gue bilang, gila, lu itu typical tiger father banget. Udah ya, mulai sekarang lu jangan ngajarin dia lagi. Let her enjoy the learning. Let her enjoy education gitu. Bukan malah lu hukum kalau misalnya dia salah gitu kan. Ya tapi kan gue cuman taunya dari nyokap gue emang kayak gitu. Lu salah lu gue hukum gitu. Ya itulah akhirnya gue sendiri juga trauma belajar. Iya. Memang gini, kreativitas lah ya, kita bicara kreativitas itu biasanya akan muncul karena dua sebab ekstrim. Satu, dia happy banget ya, atau dia kepepet banget. Pernah dengar ya orang bilang ilmu kepepet gitu ya. Pada saat kita kepepet, muncul tuh ide-ide baru mau apa. Nah, tapi kan kalau ke anak-anak kita kasih dia kepepet, nggak semua anak bisa survive. Bisa munculnya adalah trauma. Nah, tapi ada beberapa orang, misalnya orang sukses yang kita pernah dengar misalnya di TV ya, cerita waktu dia kecil dia susah apa segala, tuh sekarang dia jadi orang sukses. Artinya dia kasih pengharapan bahwa bisa loh. Kalau lu hidup susah pun, kalau lu mau kerja keras, lu bisa sukses. Nah, dari moral story tadi sebenarnya adalah, ya tadi, bahwa sebenarnya stresnya dia, ataupun traumanya dia dengan serba keterbatasan itu muncul kreativitas. Tapi banyak juga orang yang karena keterbatasan tadi, dia justru jadi trauma. Maka cara terbaik untuk bisa membuat kreativitas ini muncul adalah cara kedua, dengan cara membuat anak-anak ini bisa happy. Nah, happy-nya anak apa? Salah satunya adalah hak asasi tadi, bermain. Dengan dia bermain sambil belajar, maka itu akan menjadi sesuatu yang sangat efektif. Wow. Itu yang akan menjadi awal untuk dia bisa memulai hal-hal yang lain karena dasarnya dia suka tadi itu. Dan dia akan lebih cepat belajar dibanding kita. Betul. Dan belajarnya sendiri itu bisa sampai seumur hidup. Karena dia nggak pernah mendapatkan bahwa belajar itu trauma. Betul. Dia justru semakin curious, semakin pengen lagi, dan ketika nanti dia udah lulus kuliah pun, atau dia udah di dunia pekerjaan, dia akan terus belajar dan belajar dan belajar gitu. Karena dia sudah suka sejak awal. Karena dia tidak suka, maka dia akan seterusnya akan sulit.
Tapi kalau di awal dia sudah happy, dia akan otomatis. I like that. Ya. CK Education sendiri sebenarnya dari kapan ya? Nah, itu menarik tuh pertanyaan. Kita sebenarnya sudah ada sejak tahun 2007. 18 tahun. Udah lama. Dan can you imagine 2007 gitu kan, menerapkan ini kepada masyarakat gitu ya. Itu sulit sekali. Yeah. Orang banyak banget pertanyaan-pertanyaan anehnya. Ini ngapain gitu kan? Dulu kan kita banyak pakai Lego gitu. Gue bisa beli kok di toko mainan, ngapain sih ngeles kayak beginian gitu kan? Yeah. Itu bertahun-tahun lah kita harus berjuang, minus lah istilahnya gitu. Bisnis ini minus, challenge kita di situ. Sampai akhirnya pelan-pelan bisa diterima. Akhirnya kita banyak masuk sebagai provider di beberapa sekolah internasional dan itu mulai to grow. Wow. Berproses terus lah bahwa ini memang Gunawan sendiri nih yang keliling-keliling dan kayak nawarin ke sekolah internasional dan lain-lain. Iya. Wow. Dan nggak semua sekolah juga welcome kita. Mereka bingung ini apaan gitu kan. Iya. Ini stem itu apa? Bukannya batang pohon. Iya. Makanya itu perjuangan banget sih. Tapi di situ saya merasa ada kepuasan bahwa ternyata sekarang kan kita udah cukup banyak cabangnya dan banyak banget kita bisa dalam tanda kutip lah memberikan harapan tadi, hope tadi kepada anak-anak bahwa mereka baik-baik saja. Mereka bisa kok untuk masa depan. Mereka mampu kok belajar. Nah itu yang saya happy sih di situ. Mungkin nggak melupakan edukasi formal, hanya purely CK Education? Ini aja. Itu pertanyaan yang mungkin agak berat dijawab ya. Karena tadi multiple intelligence. Ada beberapa anak memang dia akan cocok dengan model sekolah yang sekarang ada. Dan itu juga tetap bagus. Jadi tergantung pada si anaknya. Dan itu kalau misal yang terbaik buat saya ideal adalah kita bisa mengkolaborasikan keduanya. Kan sekarang ini udah ada homeschooling, maksud saya. Nah, jadi kalau misalnya homeschooling ini sebenarnya mereka bilang udah deh, gue nggak mau deh belajar tentang sejarah, belajar tentang science atau apapun gitu. Tapi gue benar-benar pengen fokus anak gue supaya dia lebih jago lagi untuk problem solving skill sama skill-skill yang emang relevan. Dengan apa yang dia suka gitu. Yes, homeschooling saya harus kasih respect yang sangat tinggi kepada orang tuanya. Betul. Daniel. Itu benar-benar tanggung jawab sebagai orang tua jauh lebih tinggi dibanding kita mengirimkan anak ke sekolah yang umum gitu ya. Jadi homeschooling ini menurut saya bagus ya, tapi catatannya tadi orang tua committed nggak? Ya. Kalau nggak justru akan bahaya. Ya. Tapi orang tua yang committed dengan pendidikan anaknya dengan homeschooling itu bagus. Oke. Nah itu sih, jadi jangan sampai bahwa homeschooling aja terus berasumsi bahwa anak ini akan belajar mandiri. Nggak bisa. Di awal-awal homeschooling itu orang tua itu luar biasa. Dia harus support dengan lebih banyak dibanding kalau dia sekolah konservatif. Tapi bisa di homeschooling tapi dengan menggunakan CK Education? Bisa. Salah satu yang kita akan berikan di dalam homeschooling tadi bisa. Kita akan berikan dari sisi STEM-nya. STEM learning-nya bisa. Tapi nantinya tentu dia harus ada yang hal-hal lain yang dia harus pelajarin kan. Misalnya sport. Ya kan dia mungkin akan berenang atau dia basket atau apa dilengkapi dengan aspek yang lain. Jadi tetap STEM learning ini hanya satu bagian daripada pelajaran yang matematika tetap dia harus belajar sendiri. Yes, betul. Walaupun matematika bisa dipelajarin di STEM learning juga. Bisa. Karena kalau STEM learning itu kan kita sebenarnya banyak praktek. Oke. Jadi misalnya gini, masih kan nggak waktu kecil Pi sama dengan 22/7 sama dengan 3,14. Itu adalah rumus diameter. Udah pulangin ya ke guru ya. Gue trauma dengan itu. Sama, gue matematika juga dulu kadang-kadang 6, kadang-kadang 5 gitu. Nilainya. Nggak, maksud saya gini. Itu matematika kan. Sin kostannya gue yang kayak apaan sih ini kok sejak matematika tentang angka, sejak mulai ada huruf di situ, gue udah mulai bingung. Iya, tapi gini, prakteknya apa sih dari Pi tadi gitu ya, Pi sama 3,14 gitu. Jadi kita buat misalnya pakai Lego ada roboticsnya lah gitu ya, Mindstorm nama jenisnya gitu. Oke. Kita bikin satu bentuk robot, lalu kita praktekin bagaimana robot itu bisa berputar.
Nah, kalau berputar itu jaraknya adalah 22, maka diameter atau garis tengahnya pasti 7. Makanya 22/7. Berarti ketemulah 3,14. Oh. Nah, kalau kita bikin lagi nih sebuah percobaan. Sumpah, gue baru ngerti kenapa ya. gue pelajarin pi. Nah, itu kan cara yang mudah ya untuk kita. Akhirnya ini toh gitu kan. Sebelumnya ini apa aja 3,14. Oke. Misalnya kita bikin robot, dia muter utuh 44 ukurannya, 44 cm. Oke. Berarti tengahnya berapa dah? Nah, ya kan? Karena rumus tadi ternyata 227. Tapi sebelum dituliskan, investigasi dulu, bener nggak sih 14? Kalau bener, dia jadi paham. Oh, maksudnya itu. Jadi semua bentuk objek apapun yang bulat adalah pakai rumus ini ketemu tuh nilainya berapa pasti rasionya. Oke, asli ini beneran ya. Gue yang kayak gue baru ngerti banget kenapa gue pelajari. Dan gue hafal 3,14 gitu. Iya itu kan? gue hafal. Tapi gue nggak ngerti untuk apa. Nah itu. Untuk apa? Iya, di dagang pun juga gue sama sekali nggak pakai CP itu. Betul. Iya. Bener, dan itu yang sering kali jadi pertanyaan anak-anak yang critical thinkingnya tinggi. Maksud saya gini, ada anak yang memang dia belajar ya udah belajar aja. Yang penting dapat nilai udah. Tapi ada anak yang mempertanyakan, kenapa gua harus belajar ini gitu loh. Ngapain sih gua kayak begini gitu. Akhirnya dia dalam tanda kutip dicap anak yang bandel gitu ya. Iya, gue digampar sama nyokap gue langsung kalau kayak gitu. Iya kan? Yeah. Nanya-nanya gini. Nah, akhirnya karena dia nggak punya alasan untuk belajar ini, dia nggak mau mempelajari. Yeah. Apa sih tujuan belajar ini? Nah, kalau guru atau orang tua tidak bisa menjelaskan atas rasa ingin tahu dia tujuan belajar ini apa, maka dia tidak akan mungkin mau belajar. Ya. Dan itu yang menjadi masalah. Ya. Dan padahal sebenarnya bukan ada yang salah, tapi ada yang salah paham gitu loh. Bahwa lu bandel, lu nakal gitu kan. Padahal anak ini nggak ngerti tujuannya apa. Saya kasih satu contoh lucu sih sebenarnya gini. Saya pernah ada punya satu murid, dia sukanya main futsal. Suruh belajar nggak bisa, nggak mau gitu loh. Nggak mau belajar, nggak maunya main futsal aja. Lalu dia orang tuanya konsultasi kan ke saya, ini gimana ya supaya bisa anak saya mau belajar gitu kan. Dia konsultasi ke Gunawan, bukan ke psikolog anak gitu. Nah terus saya ngomong, Mami cobain, dia kenal nggak sama Ronaldo, kenal nggak sama Messi? Oh pasti tahu, karena dia suka banget kan, dia suka futsal, dia pasti tahu kan. Pasti. Nah coba tanya, kalau nanti suatu hari ada kesempatan ketemu sama Ronaldo sama Messi, kira-kira pakai ngomong bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Dia baru tersadarkan, oke, jadi gue mau belajar pelajaran sekolah bahasa Inggris. Wow. Karena gue punya tujuan kalau ketemu Ronaldo, ketemu Messi, gue bisa ngobrol. Nah itulah salah satu contoh sederhana bagaimana alasan belajar itu harus jelas buat si anak. Jika tidak ada tujuan yang jelas, sama aja kayak main basket, tapi nggak dikasih gawang gitu kan, nggak dikasih ring. Suruh main, tapi terus nggak pernah ngegolin gitu. Betul. That's crazy. Dan habis itu langsung diganti tuh soalnya tuh. Bukan Budi brings an umbrella. Beda. Ronaldo brings an umbrella. Gitu. Nah, jadi gitu ya. Nah itu kan udah beda kan feel-nya. Vibes-nya beda gitu. Oke, beda. Iya. Budi goes to market. Gitu. Messi goes to market. Untuk ngajarin anak-anak Inggris. Gunawan sendiri tuh ketika udah mulai di tahun 2007 berarti udah ada anak-anak yang udah lulus. Ya kan, karena ini 18 tahun yang lalu. Betul. Berarti udah ada anak-anak yang lulus. Betul. Itu dampaknya ke mereka ketika mereka menggunakan si CK Education ini gimana nih? Oke, sebelum mereka hari ini kan ada yang jadi pengusaha, ada yang jadi engineer di banyak perusahaan besar lah gitu ya. Mereka dalam studi mereka di higher education di university level, mereka terbantu banget. Apalagi anak-anak yang memang jurusannya adalah lebih ke arah engineering, mechanical gitu ya, atau mekatronik gitu. Mereka terbantu banget. Karena dasarnya semua ada di sini. Mereka mempelajari itu di tempat kita. Nah, mereka jadi lebih mudah pada saat nanti masuk ke level higher education. Karena dasarnya udah kuat dibanding anak lain yang nggak punya dasar tentang ini. Pemahaman mereka tentang konsep engineering tadi sudah jauh lebih baik. Nah itu yang penting. Yang kedua, anak-anak kita yang sekarang sudah bekerja di banyak tempat ya, bahkan ada yang jadi pengusaha juga itu udah banyak.
ya, dan itu ada yang di luar negeri, di dalam negeri itu sudah terbukti lah. Dan yang lucunya kalau kita lomba, kan kita ada lomba tingkat nasional setiap tahun sekali gitu ya. Kemarin terakhir dibantu oleh sekolah JIS, kita pakai gymnya mereka gitu, dan mereka senang sekali untuk bisa support. Itu yang jadi referee atau jadi wasit lah gitu ya, jadi tim yang membantu itu adalah alumni-alumni kita juga. Oh wow. Nah, mereka ngerasain lah waktu zaman dulu tuh mereka lomba-lomba excitement, sekarang mereka jadi referee-nya, nah mereka mau datang bantu. Itu yang saya happy sih. Apa sih advantage dari anak-anak ini yang udah pernah ngambil CK Education sendiri gitu ya, atau si STEM Learning ini, atau kelebihan-kelebihannya yang mereka punya dibandingin anak-anak lain yang mungkin gak pernah terpapar sama STEM Learning atau STEAM Learning sendiri? Yang jelas, yang obvious banget adalah mereka orang-orang yang paham. Bukan orang-orang yang cuman tahu. Tahu itu kan bahasa Inggrisnya kan know. Paham itu kan bahasa Inggrisnya understand. Ya. Nah, orang-orang yang paham berarti mereka memang mengerti ini apa. Okay. Dan dia akan tahu bagaimana ini masuk akal apa tidak untuk next-nya. Mereka terbiasa untuk bisa mengukur segala sesuatunya. Gampang ngomongnya adalah, kalau ada sesuatu yang berubah, mereka bisa improvisasi jauh lebih cepat dibanding anak-anak yang cenderung hanya menghafal atau sekedar tahu. Itu yang akan fundamental. Yang kedua, yang juga pasti yang obvious banget adalah anak-anak ini mereka akan punya daya juang lebih hebat. Oh, kenapa tuh? Karena dalam proses belajar tadi, anak-anak ini terus harus mengulang, menginvestigasi lagi, mencoba lagi, terus menerus, karena dia penasaran tadi kan, karena dia rasa ingin tahunya tinggi, dia akan terus coba. Artinya, dia tidak akan mudah menyerah. Dan itulah yang sangat penting dalam proses untuk dia masa depan nanti. Never give up. Ya. Karena, ya gimana ya, zaman sekarang kan udah lebih maju. Anak-anak itu cenderung dalam tanda kutip lah, kadang-kadang terlalu dimanjain oleh orang tuanya. Apa aja udah disiapin. Ya. Nah, di sini dia akan coba, oh gagal. Coba, oh gagal lagi. Coba, oh gagal lagi. Kok begini ya? Dia akan terus berjuang. Dan itu menurut saya sangat penting untuk masa depan mereka. Tahu rasanya gagal dan tahu rasanya bangkit. Bagaimana caranya bangkit lagi, bagaimana gagal lalu bangkit lagi. Nah, itu yang penting. Wow, that's good. Itu dua yang penting sih yang selalu kita lihat, setiap anak-anak kita kalau sudah dapat ini, mereka luar biasa ya. Wow, ya. Dan itu applicable banget ya. Apakah mereka jadi engineering, ataukah mereka, menjadi engineer, atau mereka akan menjadi business owner, atau mereka menjadi entrepreneur. Tapi ini benar-benar mengasah bukan cuma sekedar pengetahuan aja, knowledge yang tadi, tapi benar-benar karakter mereka juga. Yes, betul. Soft skill-nya. Ya kan? Betul. Dan CK Education, kami tidak menciptakan ini. Kan banyak orang, ya pinter lah ya, orang-orang hebat gitu menciptakan sesuatu. Kami tidak menciptakan ini kok. Ini dilakukan di seluruh dunia, pendidikan seperti ini. Okay. Dan mereka tahu betul bahwa experience learning ini sangat penting buat anak-anak di usia dini. Makanya di beberapa sekolah yang negara maju lah ya, pendidikannya sangat maju, cara pendidikannya, approach-nya, itu hampir semua saya rasa pakai experience learning. Wow. Mereka semua mau anak-anak yang mau cukup bermain, anak-anak yang cukup happy, anak-anak yang cukup melakukan banyak experience. Jangan sampai kalau ini sih bapak-bapak jokes ya. Masa kecil kurang bahagia. Pernah dengar nggak? Ya. Nah, bayangin kalau waktu kecil kurang main, maka waktu dia dewasa dia akan menjadi orang yang main Mobile Legends terus. Kurang bahagia, betul kan? Yang bermain terus kan? Yang maunya bermain terus. Nah, itu yang kita nggak mau. Jadi cukup puas saat dia kecil bermain, sehingga pada saat dia dewasa dia akan produktif, fokus untuk bisa bekerja dan bekerja. Itu yang akan menentukan masa depan mereka kan. Karena bekerja mereka, akhirnya mereka bisa jadikan itu sebagai playground untuk mereka bermain. Betul. Ngerti ya? Maksudnya kayak kita jadinya melihat pekerjaan itu bukan sesuatu hukuman lagi. Sama seperti, ada waktunya gue bermain, ada waktu untuk gue belajar. Betul. Tapi kalau misalnya lu bisa bikin
belajar itu layaknya seperti bermain, berarti nanti bekerja itu seperti layaknya bermain juga. Yes. Ya, Kayak gitu. betul. Ya, Dia akan menikmati prosesnya. betul. Dan itu yang akan membuat dia excited untuk bisa menciptakan sesuatu yang baru lagi, inovasi baru lagi, inovasi baru lagi. Oke. Tadi umur 4 sampai 16. Ya. Umur 40-an. Kalau pengen belajar juga masih bisa nggak? Lu jadi guru aja. Kok tahu banget sih kalau misalnya gue yang mau? Lu jadi guru deh, karena kan most inspiring artist kan kemarin minggu lalu di Global TV. Jadi ya, karena good teacher adalah ya memang mengajarkan ya. Tapi yang best of the best teacher adalah yang bisa menginspire. Dan itu sangat penting. Bagaimana seorang anak melihat guru yang bisa menginspirasi. Maksudnya Gunawan di sini pengen ngasih tahu udah telat dan udah nggak usah. Forget it, lu jadi guru aja. Udah. Lu mau mainin Lego sampai lu jungkir balik pun juga tetap aja nggak akan lebih pintar daripada anak umur 4 tahun. Forget it, udah. Mau coba coding, udah lupain ya, lu mau ngapain sih gitu. Ya, saya pernah ke satu sekolah di Bandung. Saat itu kita mau coba untuk terapkan metode ini ke satu sekolah gitu ya, TK. Ini lucu sih. Jadi waktu itu kita sediakan Lego brick. Lego brick itu ya Lego umum, kita tahu lah ya. Kita sebar, lalu anak-anak boleh ambil. Lalu bikin yuk permainan, anak-anak boleh bikin mau buah-buahan ataupun sayur-sayuran, apapun itu, coba bikin pakai Lego. Pakai Lego. Nah, mereka bikin. Ya, kita udah lihat ada satu anak yang unik yang menarik perhatian saya. Dia hanya kumpulin Lego yang warnanya putih. Dan dia nggak susun, dia cuma sebar aja. Terus saya tanya, kok nggak disusun? Kan suruh bikin buah-buahan, sayuran, dan lain-lain yang ada di dapur mama. Ya ini ada. Oh itu apa? Itu beras, kata dia. Nah, itu maksud Bener saya juga. benar juga kan? Iya. Artinya apa? Bahwa bayangan atau pikiran dari si anak, imajinasi dari si anak ini bisa berbeda-beda. Ya. Bayangkan kalau guru yang tidak kompeten, dia akan bilang, kamu kok nakal? Kamu kok nggak mau susun? Kan udah dibilang suruh bikin. Kok kamu nggak mau bikin? Kamu bandel ya? Anak salah paham kan? Kok saya bandel ya? Padahal saya udah bikin seperti yang diminta. Nah makanya para guru ini sebenarnya, atau orang tua sebenarnya sebaiknya kita tidak pernah menjudge anak-anak kita. Banyaklah bertanya, banyaklah mendengar. Tapi kita seringkali ya sudah punya satu pola yang pakem yang harus begini ya begini. Yang tadi Daniel bilang, dari dulu gue juga diajarin begini, ya sekarang gue ngajar anak gue juga begini dong. Ya. Nah itu yang menjadi sebuah, menurut saya kurang produktif untuk kita mendidik untuk masa depan anak yang udah beda jauh zamannya dengan sekarang. Sekarang aja mungkin AI apa segala sudah ada ya, udah kuat sekali sekarang, apalagi 20 tahun lagi. Ya, betul. Dan kita harus siapin anak-anak kita loh untuk dunia, bukan untuk Indonesia saja, tapi dia harus siap untuk dunia. Ya. Dan tadi STEM, abis itu STEAM, dan sekarang udah STREAM. Di mana R-nya itu adalah robotics. Sehingga memang untuk menghadapi ya AI dan dunia yang semuanya serba robotik ini, ya I think knowledge tentang STREAM ini pun juga dibutuhkan banget gitu. Tapi di Indonesia sendiri gimana caranya kira-kira Pak Gunawan ya untuk menormalisasikan ini sehingga sampai di Kupang pun orang bisa belajar tentang STEM? Sebenarnya ada sebuah keberuntungan dengan kitanya ada internet sekarang ya, di seluruh dunia ini sebenarnya punya akses yang sama dibanding dulu. Kalau dulu kan secara fisik ada baru bisa. Sekarang kan memang dengan internet semua informasi yang terjadi di seluruh dunia kita bisa tahu. Jadi sebenarnya tidak lagi ada batas jarak gitu ya. Nah yang memang PR adalah sebenarnya bukan itu. Yang PR adalah bagaimana menciptakan guru-guru yang berkualitas. Itu PR saya sih sebenarnya sampai hari ini. Ya kita lumayan lah, kita ada 39 cabang seluruh Indonesia. Wow. Tapi PR kami adalah bagaimana menciptakan guru-guru yang bagus. Itu PR banget sih. Jadi anak-anak yang hebat banyak. Kita pernah dengar pasti anak-anak dari Papua menang Olimpiade gitu ya, matematika atau apa. Anak kita hebat banget semuanya. Banyak banget yang kualitasnya bagus.
Tapi kan perlu mendapatkan bimbingan dari guru-guru yang berkualitas gitu. Nah itu sih menurut saya. Konten pendidikan pun sebenarnya banyak kan tadi. Internet tadi akses kita mau tahu apapun ada. Kita mau belajar AI pun yang di Kupang di mana juga bisa. Tapi apakah ada mentor, apakah ada guru-guru yang baik yang menggunakan kata-kata yang suportif, yang bisa memahami anak ini efektifnya harus pakai gaya belajarnya apa, itu yang menjadi challenge. Berarti guru-gurunya ya yang dibutuhkan gitu. Ya. Dari CK Education sendiri, kalau saya tadi udah 39, ya. Itu di luar Jawa atau? Seluruh Indonesia. Kita di Jakarta sendiri ada 12, Jabodetabek ada 12, sisanya di luar kota, paling barat ada di Siantar, Sumatera Utara itu arah ke Toba ya. Danau Toba. Paling timur ada di Balikpapan. Wow, oke. Oh berarti kalau misalnya di kayak Sulawesi gitu masih belum ya? Ya, belum ada. Oke. Doakan ada. Akan ada, ya. Semoga. Ya, semoga ya. Mungkin ada yang tertarik untuk franchise nih, langsung aja. Tapi beneran deh, kalau misalnya ada orang pengen menghubungi Pak Gunawan tuh? Sebenarnya bukan franchise ya, karena franchise kan lebih kompleks. Kita sih lebih prinsipnya kerjasama sih. Oke. Jadi kerjasama bagaimana kita bisa jalankan di satu titik, kita biasa bentuknya diskusi. Karena memang ini lebih ke edukasi, bukan ke bisnis yang bisa dilakukan secara umum gitu ya. Nah, itu sih bisa sih. Jadi kita bisa ngobrol, aku mau nih di Papua, aku mau di Manado misalnya, atau mau di mana, kita bisa bicara. Gitu. Oke. Dan gurunya itu masalahnya kan, yang lebih tricky lah. Yang lebih tricky itu, yang kedua, orang-orang yang memang punya passion di pendidikan anak. Karena dia akan menjadi endorsers yang kuat untuk ini dilakukan gitu. Memperjuangkan bahwa ini memang dia yakini bagus. Apakah lu yang lagi nonton ternyata calon guru untuk CK Education? Segera mendaftar juga. Ya, asik, thank you. Gunawan juga sempat mention tentang kompetisi yang di JIS, yang diadain di JIS gitu kan. Nah, itu kompetisi apa? Emang sering diadain tiap tahun atau gimana? Iya, sejak 2007 sampai sekarang tuh setiap tahun kita bikin kompetisi itu ada 2 sebenarnya. Regional itu tingkat provinsi, lalu nanti dari regional ini akan ke tingkat nasional itu sekali setiap tahun. Jadi 2 kali ya, regional dan nasional. Lalu yang ketiga sebenarnya juga kita lakukan tingkat internasional. Tapi kalau internasional kita ikut di kompetisi di luar. Jadi kita bawa anak untuk lomba keluar gitu ya. Mau ke Jepang, mau ke Singapura, kemana gitu. Nah kemarin yang di JIS 3 minggu lalu itu kita lomba yang memang nasional di sana, dan memang lombanya itu ya STEAM itu tentang bagaimana anak-anak mereka bisa pakai Lego, mereka bikin sesuatu project lalu dilombakan di situ, dan itu juga dilakukan di banyak negara. Akhir bulan ini anak-anak yang kemarin lomba di JIS itu akan ke Singapura untuk lomba yang skalanya lebih besar lagi. Wow. Gitu. Nah itu kita lakukan. Anak-anak Indonesia kalau misalnya dilawan sama anak-anak luar gimana? Menarik sih gini. Jadi ada sebuah keberuntungan bahwa anak Indonesia itu sebenarnya kreativitasnya sangat tinggi. Kita itu idenya banyak. Dan salah satu dari kreativitas itu muncul menurut saya ya, saya bisa salah, karena keterbatasan, Daniel. Kita punya alat nggak banyak, ya kan? Negara lain yang lebih maju, misalnya lebih sukses gitu, mereka punya alat itu unlimited resources lah gitu. Tapi karena banyak itu, jadi mereka jadi cenderung ya apa aja bisa, gampang gitu. Ya. Tapi kita karena keterbatasan ini, kita jadi berjuang. Ya ilmu kepepet tadi lagi kali mungkin ya. Nah akhirnya kita jadi lebih agile, kita menjadi lebih kompetitif, kita menjadi lebih kreatif karena keterbatasan tadi. Dan hampir setiap tahun kita pasti ada menang. Oh ya? Yes, kita bagus. Di level internasional kita sangat kompetitif. Oh wow. Ya, that's a good news lah. Indonesia kita, kreativitas kita tinggi. Kok kita nggak pernah denger ya soal ini ya? Oh banyak, YouTube aja. Tinggal cari Indonesia menang apa itu kita robotics ya. Ya. Kita banyak. Robotik bahkan. Robotics. Oke. Yes. Wow. Sorry, saya tadi lupa nanya.
yang dikompetisiin apaan sih? Maksudnya lu kayak kompetisiin kayak matematika lah, cepet-cepetan lah, atau apa ini yang dikompetisiin gitu kalau di STEM? Oke. Ada satu kompetisi namanya First Lego League. Ya, First Lego League. Lego League ya. Oke. Lego utama itu ya. Nah, ada satu arena, kita sebutnya playmat gitu ya, ukurannya 1,22 kali 2,40 cm gitu. Besar, satu triplek lah gitu, tapi bentuknya bagus. Nah, itu ada missionnya. Jadi anak-anak dalam satu tim, karena ini lombanya tim, dalam satu tim ini misalnya 5 anak. Mereka akan bikin sesuatu untuk menyelesaikan mission ini dalam 2,5 menit. Dan ini seluruh dunia sama misinya. Jadi anak-anak mereka akan buat dalam 2,5 menit bagaimana dapat poin yang paling tinggi. Dan dialah akan menjadi yang terbaik untuk, namanya kita sebutnya robot games. Poin tertingginya itu diukur dari mana? Dari dia melakukan misalnya mission 1, dia ngambil berapa poin, lalu dia berhasil untuk ngangkat barang, pindahin barang kemana, lalu dia tarik sesuatu. Robot ini autonomous, dia akan bisa melakukan lebih banyak kegiatan, lebih banyak misi, maka dia akan mendapatkan nilai yang paling tinggi. Wait, robotnya didesainnya di saat itu juga atau sebelumnya mereka udah datang dengan robot tersebut? Mereka sudah datang, tetapi robot ini kompleksnya tinggi, jadi banyak kita sebutnya attachment. Attachment ini banyak. Nah, mereka sudah tested sebelumnya berapa bulan sebelumnya. Tapi di hari itu saat lomba bisa jadi kan kondisinya berbeda. Betul. Dibandingkan waktu di Indonesia misalnya. Nah, disitulah mereka harus problem solving. Harus bagaimana mereka mengantisipasi perubahan dari cahaya misalnya, ukuran dari playmat yang agak berbeda, dan ribuan orang lomba itu pasti beda lah ya secara emosionalnya. Ya, itu salah satu lombanya. Lalu yang kedua, setelah dia melakukan robot game ini, mereka akan ada presentation. Akan ada juri-juri yang akan bertanya tentang satu project tertentu. Misalnya tahun ini tentang submerge gitu ya, tentang air di dalam laut misalnya. Nah, ada apa sih di sana kehidupan? Nah, mereka bikin project. Project ini akan ditanya oleh juri. Nah, pakai Lego juga itu atau enggak, presentasinya nggak pakai PDF aja atau? Mereka bisa PDF, mereka boleh buat satu device yang non Lego pun nggak apa-apa. Sesuatu yang memang harus real world memang ada. Jadi mereka coba untuk problemnya apa, tahu nih, polusi misalnya di dalam dasar laut. Lalu sekarang ini problem itu disolusinya seperti apa? Lalu bagaimana solusi bisa lebih baik dari ide dari para anak-anak yang berlomba ini. Anak-anak ini umur berapa emangnya? Dia ada banyak kategori, mulai dari 4 sampai 8 tahun satu kategori, 9 sampai 15 tahun satu kategori, lalu ada yang di atas 16 tahun juga kategori yang berbeda. Bentar, 4 sampai 8 tahun? Yes. Mereka udah bisa ngeprogramming robot untuk ngangkat sesuatu dalam 2,5 menit? Kalau yang 4 sampai 6 tahun, mereka create yang lebih simple, lebih ke mekanisme. Jadi tidak ada kompleksitas untuk coding. Karena dia belum di usia itu. Tapi dia mengcoding, yes. Bisa. Dengan sederhana. Gila. Nih jenius. Kok jadi terintimidasi. Yang bisa ikutan kompetisi ini hanya yang berada di CK Education atau orang luar pun bisa ikut. Nekat bisa ikut. Sebenarnya ini bisa untuk publik kalau yang FLL tadi. Nah, yang jadi questionnya adalah pelatihannya. Karena kan untuk bisa melakukan ini perlu pelatihan. Dan memang sampai sekarang keterbatasan kita itu masukin playmat tadi ke Indonesia itu ada challenge tersendiri. Butuh waktu panjang dan perjalanannya panjang karena semua standarisasi itu harus sama seluruh dunia. Dan itu akan menjadi challenge-nya. Dan ya tentu ada biaya yang cukup besar karena barangnya besar. Gitu. Nah, bisa untuk umum kalau pertanyaan bisa atau nggak bisa. Tapi nanti setelah itu jangan sampai pas hari H ada lomba baru bilang mau ikut. Itu harus ada persiapan yang panjang karena kalau enggak ya lombanya tidak akan berkualitas. Dia tidak akan efektif untuk ikut itu. Jadi yang penting ikut programnya untuk dia bisa ikut dalam kompetisi ini. Sepertinya nih Gunawan tuh passionate banget untuk membuat anak-anak Indonesia semakin sukses di kemudian hari. Definisi sukses dari Gunawan sendiri apa sih? Pertanyaannya
agak berat nih ya. Tapi buat saya sukses itu mungkin bahasa gampangnya satu kata sih, seimbang. Ya, buat saya itu seimbang. Bagaimana anak-anak itu juga nggak tahu sih. Saya nggak ngerasa anak saya harus terlalu pinter gitu ya, atau terlalu apa gitu. Yang penting dia balance. Bagaimana dia bisa properly mengukur segala sesuatunya cukup. Nggak usah berlebihan. Karena kadang-kadang kalau anak saya yang bungsu tuh suka banget belajar gitu ya sampai malam. Saya bilang, ayo dek main game kadang-kadang gitu. Malah bapaknya. I have to say ya. Karena buat saya seimbang itu penting. Dia terlalu pintar pun buat apa? Kalau memang dia nggak bisa menikmati proses belajarnya itu. Ya, atau kakaknya suka banget gitu kan dengan main ya. Saya harus bilang, ayo imbangi dengan belajar. Ayo fokus gitu kan. Karena bagian penting dari proses pembelajaran itu ya tadi sih menurut saya harus balance cukup. Belajar yang baik adalah tidak terlalu sulit, tidak terlalu mudah. Tapi banyak orang tua maunya anak dia lebih dari yang seharusnya. Itu agak nggak cocok sih saya. Jadi anak saya kelas 3 SD, tapi saya udah bisa belajarin anak saya matematika yang kelas 6. Ya. Terus kenapa gitu loh? Kenapa itu menjadi sebuah kesuksesan? Menurut saya cukup lah, kalau dia bisa kelas 3, dia bisa cukup. Nanti kelas 4 dia belajar lagi, kelas 5 belajar lagi gitu. Ini yang menurut saya sukses tadi adalah bagaimana cukup, bagaimana seimbang. Balance tadi itu ya? Balance, yes. That's so good. Makanya saya pernah ketemu juga, ada satu buku nulis bahwa ternyata jadi orang yang terlalu kaya nggak enak juga gitu. Saya sih nggak tahu ya, saya cuma baca aja, ternyata orang yang sangat kaya pun mengeluh gitu. Ya, gue sih don't mind nyobain. Gue maksudnya kalau misalnya ada kesempatannya, lu pengen gue nyobain, gue akan kasih tahu lu kalau misalnya gue nanti akan mengeluh atau enggak. Gue don't mind nyobain. Ya sih, sama gue juga don't mind sih. Iya, gue don't mind nyobain, beneran, ayo. Jadi emang apa ya, kadang-kadang orang tua yang terlalu ambi itu pun nggak terlalu sehat buat anak-anaknya juga gitu. Dari sisi pendidikan saya harus jawab iya. Tapi kan banyak aspek lain ya. Betul. Bagaimana dia mau ambisiusnya itu harus dicapai dengan cara apa ya. Tiap keluarga punya keunikannya masing-masing. Tapi secara pendidikan yang saya pelajarin, pendidikan itu harus cukup. Bukan terlalu sulit, bukan terlalu mudah. Ya. Disitulah cukup tadi penting buat anak-anak. Dia bisa digest gitu ya. Kalau makanan kan perut kita udah cukup kenyang ya berhenti makan. Ya. Terlalu lapar juga nggak boleh, terlalu kenyang juga nggak boleh gitu. Tapi gue penasaran deh, kalau anak ini misalnya gitu ya, jago di matematika, tapi kurang jago di menghafal PMP. Zaman dulu banget PPKN gitu. Ya apa sih sekarang anak-anak apa sih PPKN ya. Pendidikan moral Pancasila guys. Ketahuan umur. Atau PSBB. Misalnya gitu, misalnya dia itu jago banget di matematika tapi dia tidak jago dalam menghafal PPKN. Kita sebagai orang tua, apakah untuk ngebalance tadi lebih fokuskan untuk membangun weakness-nya dia, atau malah kita fokusin untuk membangun strength-nya dia sehingga ya udah, kalau misalnya emang dia weakness itu nggak apa-apa, kita fokus sama strength lo aja, supaya anak-anak lain nggak akan bisa ngejar. Yes, gini, kalau itu jawabannya sebenarnya nggak ada yang benar, nggak ada yang salah. Tapi kalau saya lebih suka balancing tadi. Nggak mungkin anak-anak itu jago matematik saja, nggak pernah ketemu di suatu hari dia harus presentasi, dia harus bisa macam-macam kan. Kan nggak mungkin karena dia jago matematika dia akan sukses. Dia butuh juga kemampuan untuk berbicara, komunikasi, macam-macam. Jadi kalau ada yang kurang, kita harus bisa buat dia minimum standarnya tadi. Jangan sampai nggak dikasih sama sekali gitu. Itu akan menjadi sebuah ketakutan dia kalau dia skill di satu titik terlalu lemah. Dia jago banget matematik, tapi suatu hari diminta presentasi di sebuah kampus di Cambridge misalnya gitu ya, di MIT tentang matematika, tapi kan harus pakai bahasa Inggris. Kalau dia nggak punya skill minimal bahasa Inggris yang cukup, dia nggak akan pernah sampai ke sana. Jadi harus kita lengkapi. Tapi tentu fokus tadi, kalau dia memang kuat di matematik, silakan difokuskan ke sana.
Nah, anak di usia dini yang menurut saya sih ya 12 tahun ke bawah, cobalah orang tua berikan lebih banyak belajar-belajar yang variasi. Dan lihat, karena anak-anak itu kan ada bakat, ada minat. Bakat kan biasa dilahirkan. Minat ini berubah-berubah kalau masih kecil. Jadi mana tahu hari ini dia pengennya main apa, 2 bulan lagi mungkin dia pengen yang lain. Itu normal banget. Dan itu yang menurut saya adalah bagaimana kita memfasilitasi anak-anak kita untuk mereka bisa mencoba banyak hal sebelum nantinya dia akan pasti fokus ke beberapa titik. That's good. Itu alamiah. Ya, gitu. Makanya jadi kayak kenapa PMP tadi penting banget gitu ya. Walaupun lu jago matematika, tetap lu punya moral. Iya dong. Iya dong. Pendidikan moral Pancasila ya. Lu harus bermoral. Lu punya jago matematika tapi tidak bermoral ya hidup lu ya. Mau kemana? Betul, gitu kan. Betul. Gunawan, it's been fun talking to you. Thank you so much. Dan gue lumayan encouraged. Dan apalagi juga sekarang ini banyak banget edukasi di luar sana dan kadang-kadang kita sendiri juga sampai nggak tahu apakah ini sebenarnya relevan buat anak kita atau enggak. Siapa tahu emang anak kita jago banget akademis, ya udah gitu kan, fokusin sama akademis. Tapi lebih banyak lagi anak-anak yang sekarang stres dan bahkan depresi karena orang tuanya mengharapkan mereka jago di akademis, tapi sebenarnya mereka jago di tempat lain. Betul. Di coding lah, di problem solving skill misalnya, dan di hal-hal yang kreatif. Dan itu yang terjadi sama gue, to be honest. Oke. Makanya gue jadinya seperti ini. Karena gue di akademis itu kurang jago, tapi gue adalah orang yang sangat kreatif banget gitu. Jadi andaikan CK Education udah ada sejak zaman gue dulu waktu kecil, mungkin uban gue gak sebanyak ini sekarang. But anyway guys, thank you so much for watching. Mudah-mudahan kalian belajar banyak dari mentor kita hari ini. Dan kita akan ketemu lagi next di Sekolah Sukses. Sampai ketemu lagi and keep inspired. Bye guys.